to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy the diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Nah, itu dia perkenalan dari anggota kelompok 6. Jadi, kelompok 6 ini bakal mempresentasikan atau juga menjelaskan tentang persepsi komunikasi dan juga model-model komunikasi. Apa aja ya? Yuk, mari kita simak berikut penjelasannya. Bicara tentang persepsi, sepertinya udah bukan hal aneh lagi pada saat ini. Sebenarnya, persepsi itu apa sih? Yuk kita bahas sama-sama. Persepsi itu disebut inti. Persepsi memiliki peranan penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsi stimuli indera mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimuli dapat menyebabkan miskomunikasi. Persepsi juga disebut proses kognitif yang dialami tiap orang dalam proses pemahaman informasi mengenai lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Nah, jadi persepsi dan komunikasi adalah dua hal penting dalam rangka mengenal lebih jauh perilaku organisasi. Sebagai suatu sistem, kedua istilah ini juga sangat erat dan saling bergantungan. Sekarang saya ingin menyebutkan apa sih tiga hal yang terjadi ketika terbentuknya persepsi di dalam diri kita. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama yaitu proses penginderaan, yang kedua yaitu proses atensi, yang ketiga yaitu proses interpretasi. Teman-teman, ternyata nih dalam berkomunikasi itu banyak banget model-model komunikasi loh. Nah, yang belum tahu aku kasih tahu ya. Yang pertama itu ada komunikasi linier, dan yang kedua ada komunikasi interaktif, dan yang ketiga ada komunikasi transaksional. Nah, jadi udah pada tahu kan? Tapi kita mari simak penjelasannya. Model komunikasi linier. Model komunikasi linier adalah model yang menyatakan bahwa komunikasi itu hanya bersifat satu arah. Unsur terpenting dalam model tersebut adalah yang pertama saluran, yang kedua pengirim, yang ketiga penerima. Nah, kawan-kawan, ternyata di dalam komunikasi linier itu terdapat 4 bagian. Poin pertama, komunikasi Aristoteles. Poin kedua, model komunikasi Laswell. Poin ketiga yaitu model komunikasi Shannon-Weavers. Poin keempat yaitu model komunikasi SMCR Berkeley. Nah, langsung saja kita ke poin pertama yaitu komunikasi Aristoteles. Komunikasi Aristoteles itu berfokus pada pengirim, seperti pembicara publik, profesor, dan lain-lain, pesan kepada si penerima atau audiens. Unsur utama di dalam bidang komunikasi Aristoteles. Yang pertama adalah etos. Etos adalah mendefinisikan keakredibilitasan si pembicara. Berarti si pembicara itu mendapatkan akredibilitas, otoritas, dan kekuasaan, sehingga dia itu menjadi ahli di dalam bidangnya. Yang kedua adalah patos. Patos adalah penghubung antara si pembicara dengan audiens melalui ekspresi seperti marah, kesel, emosi, bahagia, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, yang ketiga adalah logos. Logos itu mengandalkan logika. Contohnya itu seperti ketika kita berpidato. Nah, teman-teman, ketika kita berpidato itu tidak cukup menarik saja gitu, tapi pidato juga itu harus dilandasi dengan kaidah logika seperti itu. Nah, kawan-kawan, di sini juga ada 5 komponen bagaimana sih cara berkomunikasi atau menganalisis komunikasi dengan cara terbaik gitu. Seperti contoh di atas ya. Oke kawan-kawan, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua yaitu tentang model komunikasi Laswell. Nah, di sini model ini muncul karena sedang perkembangan studi Laswell yang tentang propaganda politik
titik. Nah, personal komunikasinya itu terbagi menjadi 5 pertanyaan sederhana sebagai berikut. Yang pertama adalah siapa? Berarti siapa sih yang akan memulai komunikasi tersebut? Yang kedua itu say what? Mengatakan apa? Berhubungan dengan isi komunikasi atau isi pesan yang akan disampaikan. Nah, yang ketiga adalah in which channel? Melalui saluran apa? Yang dimaksud di sini adalah berarti kita harus memperhatikan bahwa tidak semua media itu cocok untuk maksud tertentu. Yang keempat adalah to whom, kepada siapa. Berarti di sini itu siapa sih yang akan menjadi audiens atau siapa sih yang akan menerima pesan tersebut. Nah, yang kelima itu with what effect, yaitu dengan akibat apa. Nah, di sini itu mengenai efek yang menanyai 2 hal. Yang pertama itu hal apa sih yang diinginkan dari komunikasi, dan yang kedua itu apa sih yang orang lakukan dari hasil komunikasi tersebut. Seperti itu contohnya teh gitu. Model komunikasi Shannon dan Weaver adalah konsep komunikasi matematis yang mengusulkan bahwa komunikasi adalah proses linear satu arah yang dipecah menjadi 6 konsep utama. Elemen utama model Shannon dan Weaver adalah 1. Pengirim atau sumber informasi. 2. Encoder atau pemancar. 3. Saluran. 4. Kebisingan internal dan eksternal. 5. Decoder. 6. Penerima atau tujuan. Kemudian yang kedua adalah model komunikasi SMCR-Berlow. Model komunikasi SMCR-Berlow adalah model komunikasi linier yang menyatakan bahwa komunikasi adalah transfer informasi antara 4 langkah dasar atau elemen kunci. Elemen komunikasi SMCR-Berlow adalah 1. Sumber, 2. Pesan, 3. Saluran, dan 4. Penerima. Saya akan menjelaskan tentang 2 komunikasi interaktif, yaitu sebagai model yang lebih dinamis. Model komunikasi interaktif mengacu pada komunikasi 2 arah dengan umpan balik. Umpan balik dalam model komunikasi interaktif tidak terjadi secara simultan, melainkan lambat dan tidak langsung. Lalu elemen komunikasi interaktif, yaitu ada pengirim, pesan, penerima, umpan balik, dan bidang pengalaman. Model komunikasi Osgood-Schramm. Model Osgood-Schramm adalah model komunikasi melingkar, di mana pesan berjalan dalam 2 arah, pengkodean dan penguraian kode. Menariknya, dalam model komunikasi Osgood-Schramm tidak ada perbedaan antara pengirim dan penerima. Kedua belah pihak sama-sama melakukan pengkodean dan penguraian kode pesan. Penerjemah adalah orang yang memahami pesan pada saat itu. Lanjut ke model komunikasi Osgood-Schramm mengusulkan 4 prinsip utama komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikasi bersifat melingkar. Individu yang terlibat dalam proses mengubah peran mereka sebagai encoder dan decoder. Lalu lanjut ke komunikasi itu setara dan timbal balik. Kedua belah pihak sama-sama terlibat sebagai encoder dan decoder. Lanjut ke yang terakhir, yaitu pesan tersebut memerlukan interpretasi. Informasi perlu ditafsirkan dengan benar agar dapat dipahami. Lalu model ini mengusulkan 3 langkah dalam proses komunikasi, yaitu ada pengkodean, penguraian kode, dan menafsirkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang model komunikasi Westlake sama model komunikasi McLean. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa model komunikasi tersebut itu diperkenalkan oleh Bruce Westlake sama Malcolm McLean pada tahun 1957. Nah, model komunikasi ini merupakan perluasan dari model komunikasi Newcomb, Laswell, Shannon, and Weaver. Terus model komunikasi ini terdapat 2 konteks komunikasi. Yang pertama, interpersonal, yang kedua mass communication. Teman-teman tahu nggak perbedaannya apa? Saya kasih tahu perbedaannya itu terdapat dari feedback atau umpan balik. Kalau interpersonal communication itu feedbacknya itu secara langsung dan juga cepat. Kalau mass communication itu kebalikannya, berarti secara tidak langsung dan juga lambat. Nah,
Dari model komunikasi ini terdapat 5 unsur di dalamnya. Yang pertama ada source, yang kedua ada message, yang ketiga ada mass media, yang keempat ada opinion leaders, yang kelima ada public. Nah, yang pertama itu source. Source di sini itu sumber maksudnya. Terus merupakan suatu individu yang memiliki lisan kemudian menyampaikannya kepada individu maupun kelompok. Yang kedua pesan atau message tadi. Di sini itu merupakan isi dari komunikasi yang disampaikan sumber kepada individu yang lainnya. Nah, pesan di sini itu bisa bersifat penghibur, informatif, edukatif, terus persuasif, sama propaganda. Ada juga penyampaiannya itu bersifat verbal dan non-verbal. Nah, yang ketiga itu ada mass media. Mass media di sini itu merupakan sebuah saluran yang digunakan untuk berkomunikasi. Medianya bisa berupa secara lisan, tulisan, terus elektronik, seperti contohnya radio. Tuh. Nah, selanjutnya yang keempat ada opinion leaders. Nah, opinion leaders ini apa sih? Saya jelasin ya, bahwa opinion leaders ini merupakan suatu individu yang memimpin dalam mempengaruhi pendapat orang lain tentang inovasi. Dan yang terakhir ada publik. Publik di sini itu merupakan masyarakat luas yang menerima informasi maupun pesan dari berbagai media atau berbagai sumber tertentu. Tuh. Berikut ini gambaran dari model komunikasi Wesley dan McLean. Nah, model komunikasi ini emang terbilang lebih rumit daripada model komunikasi yang lainnya. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh poin-poin. Yang pertama, memperhatikan hubungan antara komunikasi interpersonal dan juga melibatkan media massa. Yang kedua, mungkin menunjukkan bahwa komunikasi dimulai dengan seorang individu menerima pesan daripada mengirim pesan gitu. Nah, dengan mempelajari model komunikasi ini kita dapat banyak manfaat di dalamnya. Yang pertama, kita akan mengetahui perbedaan komunikasi interpersonal sama komunikasi massa. Terus selain itu juga kita dapat mengetahui komunikasi purposial sama non-purposial. Yang ketiga, model komunikasi transaksional. Apa sih model komunikasi transaksional itu? Yuk kita bahas. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang memandang komunikasi itu sebagai suatu transaksi. Yang berarti bahwa komunikasi adalah proses komparatif atau bisa disebut juga dengan kerjasama di mana komunikator si pengirim pesan ini ikut serta menciptakan proses komunikasi sehingga mempengaruhi hasil dan efektivitasnya. Selain itu, modal transaksional juga menunjukkan bahwa kita tidak sekedar bertukar informasi saat berinteraksi saja nih teman-teman, melainkan kita dapat menciptakan hubungan, menjalin ikatan lintasan budaya, serta membentuk opini. Dengan kata lain, komunikasi membantu kita membangun realitas kita. Wow. Model-model ini juga memperkenalkan peran sosial, relasional, dan konteks budaya. Apa saja sih elemen-elemen komunikasi transaksional ini? Tentunya yang pertama yaitu pengkodean, yang kedua yaitu penguraian kode, yang ketiga yaitu komunikator, yang keempat yaitu pesan, dan yang kelima itu saluran, yang keenam yaitu kebisingan. Komunikasi Barnelan. Kira-kira apa ya komunikasi Barnelan itu? Mari aku jelasin ya. Jadi proses komunikasi Barnelan itu adalah proses pendidikan dan juga sistem umpan balik yang berlapis-lapis antara pengirim dan juga penerima. Yang keduanya tuh mempengaruhi pesan yang dikirimkan. Oke, itu terjadi antara pengkodean, penguraian kode, terus ke komunikator, dan juga ke pesan, terus ke saluran. Nah, itu dia elemen utama dalam komunikasi Barnelan.
Model ini tuh menekankan peran isyarat dalam mempengaruhi pesan kita loh. Jadi model Barneland ini tuh membedakan isyarat publik, isyarat pribadi, dan juga isyarat perilaku. Wah, di sini juga ada model komunikasi helix dance loh. Kira-kira apa ya model komunikasi helix dance ini? Yaitu dengan cara memandang komunikasi sebagai proses yang melingkar gitu, yang semakin kompleks dan juga seiring berkembangnya komunikasi. Dalam buku komunikasi ini ada prinsip seumur hidup yang menyatakan, nah ini dia. Menurut model ini tuh dalam berkomunikasi umpan balik kita akan memperoleh proses selanjutnya dan juga kita akan banyak berpengetahuan di setiap siklus baru. Nah itu dia teman-teman penjelasan dari kelompok 6. Bagaimana? Sudah mengerti kan tentang persepsi komunikasi dan juga model-model komunikasi? Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tindakan yang kurang nyaman. Hujan tiba, bunga menguntung. Enak sambil makan ketupat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat.